Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Larasati, NPM 19106310204141. Di sini saya akan memaparkan tentang etika organisasi. Etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan. Terdapat 3 konsep dalam etika. Yang pertama, hakikat etika merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Yang kedua, norma etika, yaitu jujur, adil, tepat janji, taat aturan, tanggung jawab, responsif, hati-hati, dan sopan santun. Yang terakhir, prinsip etika, yaitu prinsip keindahan atau estetika, prinsip persamaan, prinsip moral dipengaruhi gender, prinsip kebaikan, prinsip keadilan, dan prinsip kebebasan. Etika kerja individu dalam organisasi. Pertama, lingkup etika kerja, yaitu sikap individu dalam perusahaan, sikap individu dalam perusahaan dengan wewenang dan jabatan, hubungan individu dalam perusahaan dengan atasan dan bawahannya, hubungan antar sesama individu dalam perusahaan, hubungan individu dalam perusahaan dengan individu stakeholder lainnya, hal-hal yang dilarang oleh perusahaan bagi setiap individu dalam perusahaan. Yang kedua, interaksi individu dalam organisasi, yaitu menghargai setiap individu dalam perusahaan, membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu dalam perusahaan, meyakinkan para individu dalam perusahaan, menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif, sehat, dan teratur, membuat para individu dalam perusahaan mendapatkan informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan perusahaan lewat komunikasi yang teratur, memberi peluang yang rasional kepada individu dalam perusahaan. Mengusahakan promosi yang konsisten dengan kebutuhan perusahaan setiap saat, memberikan kompensasi dan manfaat yang jelas dan menarik serta memberi imbalan dalam mempertahankan individu yang berkualitas. Terakhir, tidak boleh memaksa, mempengaruhi, dan atau melarang keterlibatan individu memberikan kontribusi dalam proses politik selama dilakukan secara wajar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Apa saja sih pemicu terjadinya pelanggaran etika di tempat kerja? Yaitu yang pertama, kurangnya toleransi antar individu, tekanan pekerjaan, peraturan perusahaan, budaya perusahaan, yang terakhir komunikasi yang tidak efektif. Bagaimana sih mengembangkan etika di tempat kerja? Yaitu menerapkan tingkah laku etis dengan pemimpin atau manajer sebagai model peran, penyaringan karyawan dalam seleksi awal, mengembangkan kode etik, menyediakan pelatihan etika, memberikan dukungan terhadap perilaku etis, menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.